Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku rahimakumullah, bagaimana tatkala kita berangkat tidur matanya masih normal, tiba-tiba pagi hari fajar menjelang subuh kita terbangun, mata ini tidak mampu melihat lagi. Na'udzubillah. Berangkat tidur lisannya masih fasih, bangun tidur ternyata tidak mampu berucap dengan fasih. Berangkat tidur akalnya masih normal, bangun tidur tiba-tiba rekaman file daripada akalnya hilang, bahkan namanya sendiri tidak ingat. Na'udzubillah. Kenapa kita bangun tidur masih normal? Kenapa kita bangun tidur ingatan tidak hilang? Kenapa bangun tidur kita masih ingat, oh ini istriku, ini anakku, ini adalah saudaraku? Kenapa kita bangun tidur ini masih normal panca inderanya? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertaubat, membenahi langkah kehidupan kita agar semakin baik dan benar. Ini bagi orang yang beriman, bagi orang mukmin, muslim, mukmin sejati. Begitu setiap dia dibangunkan dari tidurnya, terbangun dari tidur, itu adalah bahasa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berbenah, bukan untuk belajar, untuk membenahi ibadah dan amal mulai wujud syukur kita kepada Allah, wujud terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita belajar sesuai ajaran Rasulullah, ajaran guru kita dan eyang guru kita. Mulai nanti fajar kita bangun tekad. Begitu kita dibangunkan dari tidur, berarti ini kesempatan Allah bagi kita untuk berbenah, bukan untuk mengumpulkan harta. Bangun tidur diberikan kesempatan untuk menumpuk harta dan benda, bukan itu. Untuk berbenah, taubatan nasuha. Mana langkah yang tidak sesuai dengan aturan Allah, secepatnya ditinggalkan dan ditanggalkan. Mana langkah yang sesuai dengan aturan Allah, kita jaga dan istiqomah. Amin. Allahumma amin. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yakin pagi akan membawa berkah, sebab ada syukur. Syukur itu seperti mas kawin, mahar yang harus kita tunaikan agar apa yang kita terima ini menjadi barokah, menjadi halal. Barokah menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pagi hari banyak manusia tidak mampu mengisi waktu paginya dengan baik dan benar, tetapi justru terjerumus dalam jurang nafsunya? Sebab pagi itu adalah nikmat yang berupa waktu yang diberikan oleh Allah, tidak dihalalkan dengan syukur. Paginya menjadi haram. Waktu siang tidak ada syukur kepada Allah, siangnya menjadi sempit. Waktu sore tidak ada syukur kepada Allah, sorenya menjadi resah dan gelisah. Lantunan kalimat yang akan keluar dari lisannya tidak didasari dalam syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lisannya tidak akan menjadi rahmatan lil alamin, tetapi sebaliknya lisannya yang keluar bagikan bromot setan bagikan lahar gunung Merapi ngantuk Pak. Ibu-ibu ngantuk niki khusus ya, dalam rangka 1000 hari nyewu berlogis begitu kijang 3 ikhlas ya. Oh, sewu dino nyewu niku boten terus pisan niki nyewu Mbah Nur. Dijak telu nggih alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi niki sepele tapi dadi gawe. Kenapa rumah tangga tidak berkah? Rumah tangga bagaikan neraka, sebab tidak dilandasi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa penghasilan tidak menjadikan berkah, gaji, panen? Karena tidak ada syukur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ono sing syukur alhamdulillah ping 1000 ping 4000, tapi niate ping gajine tambah dobel. Niki ya boten syukur. Boten syukur. Tetapi nafsune pengen tambah penghasilan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, niki namung contoh menawi dikupas nih, kalau begitu dan fair. Maka intinya adalah janji Allah, kalau ingin barokah maka harus bersyukur kepada Allah. Syukur itu di dalam hati, merasakan tulus ikhlas matur nuwun dumateng saudara Allah, diikrarke kadang kala dumateng saudara Allah Subhanahu wa ta'ala, diwujudkan dalam komitmen kehidupan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersyukur akan ringan menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka syukur yang berikutnya kembali lagi kita dipertemukan dengan guru kita. Kita dikenalkan dengan majelis taklim at-tafkir yang dibawa oleh yang guru kita Syekh Maulana Kakak Gusti yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Kita kenal dengan Mbah Nur, dengan Yang Nur Ghazali, tentunya sebagaimana yang disampaikan guru kita Bapak Kiai Mahfud di depan, kita kenal lewat beliau guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nuresa. Kita dipertemukan dengan beliau guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nuresa. Kita dididik di At-Tafkir Karyarin dan dikenalkan pula dengan yang guru kita. Maka sudah selayaknya kita bersyukur. Bagi yang bergabung dengan ngaji, baru bergabung dengan ngaji dan belum sempat bertemu dengan beliau, tetap bersyukur sebab kita walaupun belum bertemu sosok dohir beliau, tetapi sudah dikenalkan dengan ajaran, amalan, tuntunan beliau. Alhamdulillah. Maka dalam momen haul, momen 1000 hari atau nyewu yang guru kita, yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam, mari kembali kepada titik syukur tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa besar rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seberapa besar rasa syukur tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan yang sangat mulia, pertemuan yang sangat istimewa dengan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nuresa, dan juga dengan yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Niki diregani biro, diregani biro. Seberapa pentingkah momen ini? Seberapa besarkah rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini yang akan menentukan seberapa berkah ilmu yang kita terima, seberapa berkah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Kembali seberapa besar rasa syukuri awake dhewe marang Gusti Allah.
Kalau kita menganggap pertemuan ini hanyalah biasa-biasa saja, yakin walaupun kita hafal 100 kunci kitmir akan tetap biasa-biasa saja di dalam langkah kehidupan kita. Kalau kita menganggap pertemuan dengan At-Tadhkir Kaliaren dengan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan niki sebuah momen sing boten nonton manfaatnya, yakin kita pun tidak akan menerima kemanfaatan dari itu semua. Tapi tatkala kita betul-betul menyadari begitu sangat berharga, sehingga tidak ada ukuran yang mampu mengukur nilainya daripada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita istiqomah memegang hidayah itu, yakin keberkahan hidup akan melimpah ruah dalam kehidupan kita dan keluarga kita, dunia akhir. Dan syukur ini tidaklah dengan terucap di dalam lisan hamdalah kita baca 1 juta kali, tetapi dari hati kita yang paling dalam. Kembali pada titik awal, detik-detik kita bertemu dengan guru kita dan eyang guru kita, masih sangat segar dalam ingatan hati kita, rasa kita dan akal kita. Nasihat beliau, tuntunan beliau tentang kehidupan kita. Maka tatkala kita memang termasuk manusia yang bersyukur kepada Allah, bersyukur atas dipertemukan kita dengan guru kita, buktinya adalah di dalam istiqomah perjuangan kita mengikuti tuntunan-tuntunan daripada guru kita. Amin Allahumma amin. Ini syukur antara kita jamaah dan guru kita. Bagaimana istiqomah dalam mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya mengaku bahwa kita ini adalah murid dari Bapak Kiai Joko Nur Ihsan, tidak hanya kita ini mengaku daripada cucu-cucu yang Nur Ghazali, tetapi harus ada niat dan tekad yang kuat untuk mengikuti tuntunan yang dibawa oleh beliau. Yang pertama, menyatukan frekuensi, niat dan etikat kita harus sama. Bagaimana angan Bapak Kiai Joko Nur Ihsan, angan yang Nur Ghazali dalam hidup ini, PR kita untuk mampu menyatukannya. Tiada lain sesuai angannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hidup adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang utama. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka sampai hembusan nafas yang terakhir kita harus berjuang agar niat etikat kita sama dengan niat etikat guru kita. Yang jadi masalah itu adalah diri kita sendiri. Yang sering menjadikan masalah itu bukan orang lain. Yang jadi masalah ini bukanlah orang lain, bukanlah alam sekitar kita, tetapi justru masalah ini terjadi dari diri kita sendiri. Apa masalah kita? Masalah yang menjadikan kita terhempas dari alam perjuangan guru kita, walaupun kita sudah kitmir ratusan kali, adalah gagalnya kita dalam mengenal jati diri kita sendiri. Karena tidak mengenal jati diri kita sendiri, akhirnya seringkali kita terkecoh. Na'udzubillah min. Maka kenapa Rasulullah memberikan nasihat, man arafan nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya.
Ini PR yang berat dalam kehidupan manusia. Menjadi tanggung jawab kita untuk tetap bersyahadat, apa syahadat, menyaksikan di dalam diri kita siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat dan detik harus betul-betul ikhra, membaca dalam diri kita sendiri. Apakah yang hadir dalam hati ini betul-betul nurani kita? Apakah yang berkata-kata dalam hati kita ini adalah Ruhul Kudus kita sendiri, kolang jabang bayi kita? Ataukah hawa? Seringkali kita mati-matian membela satu kalimat yang ada berbisi dalam hati kita, menganggap itu kebenaran. Ternyata itu produk amarah yang sudah dibungkus, dilabeli dengan sedemikian rupa. Seringkali manusia itu memperjuangkan mati-matian pendapatnya yang bersumber dari sufiyah, yang bersumber dari al-wafah. Na'udzubillah min. Ini hati-hati. Ada 3 tombol besar. Tombol iblis, tombol syaitan, namanya nafsu amarah. Ana khairu minhum, aku lebih baik dari dirimu. Maka iblis, sang dedengkot amarah, diusir dari surganya Allah sebab tidak mau memberi hormat kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Merasa benar, nggak mau memberi hormat kepada Nabi Allah Adam alaihi salam karena merasa Adam ini lebih muda, Adam ini baru. Tetapi iblis lupa bahwa yang mendahului, yang memerintahkan adalah Gusti Allah. Ini amarah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ciri-ciri untuk membedakan itu semua sudah pernah dinasihatkan oleh yang guru kita bersama. Maka di saat nurani yang berkata-kata, hati kecil yang berkata-kata, Ruhul Kudus di dalam hati yang berkata-kata, maka itu akan membawa berkah hikmah yang besar, yaitu tatmainul. Begitu nurani yang sudah berkalimat, berkata-kata, hatinya akan tenang, walaupun nafsunya porak-poranda, walaupun akalnya seperti badai topan puting beliung, tetapi dalam hati ada titik ketenangan. Kontrol syariatnya adalah Quran dan Sunnah, sesuai atau tidak kalimat hati ini. Dan ciri-ciri bila kalimat ini dari alam kebatilan, maka ketenangan hati tidak mau dicampur dengan kesenangan hati. Sepertinya kalimatnya benar, tetapi di pojok hati ini terasa ganjil, maka secepatnya istikharah. Ya Allah, bukakan hijab, mohon petunjukmu ya Allah. Jikalau pendapat ini salah, jikalau pendapat ini ternyata bagian tipu daya iblis, selamatkan aku, hilangkan ya Allah pendapat yang ada dalam hati ini. Amin Allahumma amin. Senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka yang terjadi adalah pendapat hawa nafsu seringkali diakui sebagai pendapatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mayoritas jebakan yang masih laris manis dan masih manusia sering terperangkap di dalam gaya jebakan yang demikian, yaitu merasa pendapat dalam hatinya adalah kebenaran, ternyata adalah bagian tipu daya setan. Bagaimana agar kita mampu membedakan? Maka tidak ada yang mampu menolong kecuali hanya Allah. Libatkan Allah di setiap gerak langkah kita. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon petunjuk agar kita selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah
sekali lagi malam ini adalah 1000 hari wafatnya ayah guru kita. Beliau adalah guru dari guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nuresa yang begitu besar karya dan jasanya. Begitu kita ingat beliau, tentunya kita ingat kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nuresa, karena kita kenal Mbah Nur Ghazali, kenal At-Tadkir adalah dari beliau, guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nuresa. Maka di malam ini mari kita betul-betul melahirkan dalam jiwa kita, melahirkan dalam rasa kita rasa syukur, tasyakur, terima kasih yang mendalam, karena kita telah dipertemukan dengan beliau, dipertemukan dengan ajaran dan tuntunan beliau. Semoga kita yang hadir di sini dan seluruh keluarga kita, keluarga besar At-Tadkir dimanapun berada, keluarga besar At-Tadkir kalian dimanapun berada, betul-betul ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mampu, layak dan pantas diakui sebagai murid dan jamaah dari guru kita dan juga yang guru kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari yang sudah batal dipersilakan untuk wudu. Nanti kita seperti biasa sholat bersama. Sambil menunggu saudara kita yang wudu, mari kita istighosah.